Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 20 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1447 Hijriah, bertepatan dengan 16 Juli 2025. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di majelis ini dalam kajian rutin insyaallah taala setiap Rabu pagi sampai jam 9, membaca atau melanjutkan pembacaan kita kitab As-Sirah An-Nabawiyah, Sirah Nabawi, belajar meraih cinta sejati kepada Sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Fadilat Al-Ustadz Abu Abdul Muhsin Dr. Firanda Andirja LCMA Hafizahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Sebagai muqaddimah, maka saya ingin sampaikan bahwa insyaallah ta'ala kita melanjutkan kajian kita dan melihat kuesioner yang dijawab oleh para ikhwah sekalian. Saya berinisiatif untuk mengadakan kajian, dan kajian ini sifatnya siapa yang ingin mengikuti, siapa yang ingin mau ilmu ya hadir, yang merasa mungkin ada kesibukan atau pelajarannya sudah dia tahu, maka tidak wajib untuk berhadir. Karena pada dasarnya seorang yang ingin ilmu agama, pada dasarnya dia lah yang mendatangi ilmu tersebut. Terkhusus kepada para ustadz misalkan, mungkin ada program tersendiri dalam menimba ilmu agama, maka tidak akan ada absen dari kegiatan ini untuk saya ya, untuk kegiatan saya. Dan saya sanggupnya mungkin hari Rabu untuk jadwal tahun ini ya, hari Rabu jam 8 sampai jam 9 insyaallah ta'ala. Nanti tidak tahu kalau ustadz-ustadz yang lain apakah ingin melanjutkan kajiannya yang sudah dimulai ataukah bagaimana, silahkan dilanjutkan. Adapun saya, karena saya pimpinan di sini, maka ini hak saya untuk membuat majelis ilmu. Siapa yang ingin berhadir mempelajari kitab Sirah An-Nabawiyah. Sebenarnya ada pemikiran juga, ini kan jadwal roja online ya, tapi ternyata mereka tidak bisa menyesuaikan jadwal yang saya ajukan. Akhirnya jadwal online rojanya saya pindahkan dulu ke waktu yang lain. Jadi ini sifatnya siapa yang ingin ya. Dan penuntut ilmu semestinya dia belajar kepada siapa yang dia anggap bisa memberikan ilmu agama. Dan dalam hal ini, oleh karena itu saya ingin mengingatkan bahwa ini kajian tidak wajib
dan kajian hanya bagi siapa yang ingin menimba ilmu agama. Nah, oleh karena itu saya ingin mengingatkan bahwa diperlukan keikhlasan. Bukan karena tidak nyaman ini pimpinan. Anda tahu mungkin antum punya majelis-majelis ilmu yang lain yang lebih hebat, baca kitab ini, baca kitab itu, majelis fikih kah, majelis fikih muamalah kah, atau apa, ya itu hak para ustadz dan para pegawai. Tetapi karena sampai detik ini saya pimpinan di pesantren ini, maka saya mengadakan kajian yang berkaitan dengan sirah karena sudah kita mulai dan jilid pertama sudah selesai. Walhamdulillah untuk kitab tidak sulit-sulit di zaman sekarang, antum bisa download di Bekal Islam, aplikasi namanya Bekal Islam yang diolah oleh PT Ustadz Firanda Andeja PT UFA. Ada Bekal Islam di situ dan kemudian ada bagian sirahnya. Saya barusan mendownload dan alhamdulillah mudah dan seperti kitab yang saya bawa ini. Rupanya pekerjaannya diteruskan, dikembangkan. Dan inilah ilmu. Dan inilah istimewanya ilmu. Jadi sekali lagi kajian ini kajian yang siapa yang ingin mendapatkan ilmu agama. Jika memang tidak bisa berhadir ataupun tidak mau berhadir karena saya sudah paham sirah misalkan, atau karena saya ingin fokus kepada pelajaran yang lain misalkan, maka itu hak masing-masing. Ya, tidak ada tuntutan. Kalaupun nanti misalkan seperti di Masjid Nabawi, sekelas syekh di Masjid Nabawi misalkan, itu kan syekh-syekh pilihan yang ada ngaji cuma satu orang, ya kita kajian. Ya, kemudian kalaupun tidak ada berarti libur. Ya. Tapi saya sudah berniat, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan bahwa kajian yang akan saya ampu pada tahun ini adalah melanjutkan kajian sirah nabawiyah. Dan sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa menuntut ilmu adalah salah satu ibadah, bahkan ibadah yang paling agung. Berkata Sufyan bin Sa'id bin Mathuq As-Sawri rahimahullah, ma a'rifu syai'an afdhala min talabil hadith idza urida bihillah. Aku tidak pernah mengetahui sesuatu apapun yang lebih afdal dari menimba hadis, yaitu belajar ilmu agama Islam, jika diinginkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan beliau ini disebutkan dalam kitab Tahdzib Tarikh Dimashq. Kemudian beliau juga mengatakan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zuhri, Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, beliau berkata, ma ubidallahu bi syai'in afdal minal ilm. Ma ubidallahu bi syai'in afdalu minal ilm. Tidak pernah Allah diibadahi dengan sesuatu apapun yang lebih afdal daripada ilmu. Kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, la yathbutu atau la yuthabbitu an talabil ilm illa jahil. Tidak ada yang malas, lalai, lelet dari menimba ilmu kecuali orang bodoh. Hanya orang bodoh yang tidak mau ilmu agama. Ini disebutkan dalam kitab Ghidhaul Albab. Di samping itu pula bahwa menimba ilmu agama itu adalah mengambil harta waris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, bahwa beliau berkata, anna a'rabiyan marra wa ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu yuhaddithu tullabah. Suatu ketika ada orang Baduy melewati sebuah jalan. Saat itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu.
Saat itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau sedang mengajari para murid-muridnya. Wahum haulahu mujtami'un. Mereka saat itu mengelilingi Abdullah bin Mas'ud sang guru. Kemudian faqala al-a'rabi, lalu orang Arab Badui tersebut berkata, alama ijtama'a haula. Atas apa orang-orang itu kumpul-kumpul? Atas apa orang-orang itu kumpul-kumpul? Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, ahli tafsir, kemudian sahibul wisadah wassiwak, yang sering membawa bantal Rasulullah SAW dan siwak kalau Rasulullah SAW sedang safar. Beliau berkata, ala mirathi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqtasimunahu bainahum. Yang artinya mereka berkumpul untuk pembagian warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saling bagi di antara mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa pentingnya menimba ilmu agama. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, hajatul insan ilal ilm asyaddu min hajatin nas min hajatihi ila ta'ami wa syarab. Keperluan manusia kepada ilmu agama lebih berat, lebih perlu dibandingkan keperluan mereka, hajat mereka kepada makan dan minum. Kenapa? Karena hajatun nas ila ta'ami wa syarab marratan aw marratain aw thalatha marrat. Hajat manusia kepada ilmu itu hajat manusia kepada makan minum itu sekitar 2, 3, 4 atau 1, 2, 3 kali sehari. Sedangkan hajat manusia kepada ilmu bi'adadi anfasihi, itu sejumlah nafasnya. Makanya saya nasihatkan, semangatlah menimba ilmu agama, bukan hanya di majelis ini, karena kita berhajat kepada ilmu agama. Mungkin di masjid-masjid yang lain, di waktu-waktu yang lain. Dan sekali lagi, ini tidak wajib ya, siapa yang ingin menimba ilmu agama saja. Karena nanti akan ada absenkah atau apa, tidak ada ya. Karena dari pihak DKM kesekretariatan pun tidak terlalu bisa memanage kawan-kawan. Dan akhirnya saya berpikir, memang tabiat ilmu itu siapa yang ingin belajar, bukan yang diatur dengan peraturan. Dulu Imam Syu'bah bin Hajjaj Al-Wasiti rahimahullah, beliau berjalan ke Yaman bertemu dengan Abdul Razzaq bin Hammam Al-Yamani, itu karena keinginan untuk mendapatkan satu hadis, bukan paksaan. Jadi jangan sampai hadir karena paksaan dan jangan sampai hadir karena tidak nyaman. Ya, tapi ikhlaskan niat. Sebagaimana perkataan tadi Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah. Ma a'rifu syai'an afdala min talabil ilm idza urida atau afdala min talabil hadis idza urida bihi wajhullah. Aku tidak mengetahui ada sesuatu yang lebih afdal dari menimba ilmu hadis, ilmu agama, jika diinginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai pengetahuan saja, beberapa pesantren mereka bertanya kira-kira bagaimana kawan-kawan karyawan, pegawai dan ustadz di pesantren menimba ilmu agama. Saya katakan untuk tahun yang lalu, tahun ajaran lalu, bahwa kita setiap hari, setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Oh, Masya Allah. Tapi ketika diadakan kuesioner, mungkin itu ungkapan hati yang sesungguhnya. Jadi kita akhirnya merubah. Bahwa menuntut ilmu, siapa yang ingin
menambah ilmu agama. Siapa yang ingin mengentaskan kebodohan di dalam dirinya saja. Sehingga tidak ada paksaan. Taib, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Mungkin kalau ada yang tidak dapat karpet, antum bisa maju. Ya. Dan mudah-mudahan kajian ini tepat waktu, kemudian juga lebih condong kepada harus ada tanya jawab, ya, tanya jawab. Karena ini warisan dari guru-guru kami, di antaranya Fadhil Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Beliau senantiasa menyediakan waktu untuk para tulabul ilm, para penuntut ilmu, belajar bertanya baik tentang permasalahan yang sedang dibicarakan atau tentang permasalahan-permasalahan lain. Maka mungkin nanti sistemnya adalah 8.15 sampai 8.45 kita akan materi, kemudian 15 menit insyaallah ta'ala akan tanya jawab. Habis itu silahkan kita beraktivitas kembali mengurus pesantren yang kita cintai ini. Para ikhwah sekalian, para azwah, keringat di luar ya, para azwah sekalian, asatid dan pegawai, kita sudah bisa download semuanya? Karena saya berharap kajian saya harus ada yang mengikuti semuanya. Karena nanti akan ada baca, sehingga benar-benar maksimal kita untuk membahasnya. Ya, kita di bab yang ke-8, mungkin gantian nanti bacanya ya. Ini karena baru, mungkin bab yang ke-8 tidak mengapa kita ulang. Silahkan Ustadz Al-Furqan, mungkin sudah download? Nggak bisa? Yang kedua ya, jilid yang kedua. Oke. Atau Mas Hasan dulu. Ada mic yang lain? Baik. Ana aqulu lakum sarahan. Saya mengucapkan kepada kalian antum semua, saya tidak kecewa dengan hasil kuesioner gitu. Sama sekali nggak ada kecewaan. Cuma akhirnya Anda tahu apa yang diungkapkan dalam hati. Oh ternyata maunya sebulan sekali atau sepekan sekali. Sepekan sekali. Maka oleh karena itu ini majelis bab ke-8. Ya, ini majelis siapa yang mau saja. Jadi tidak ada ketetapan, tidak ada pengaruh dengan kepegawaian dan seterusnya. Fadhil Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebelumnya kita kajian kita membaca ya. Membaca. Apa yang jadi poin nanti kita akan tekankan di situ. Nah, jadi sistemnya adalah membaca. Nah, Allah. Likaliku dakwah Nabi Muhammad SAW, keistiqomahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala seharusnya menjadi prioritas setiap kita. Setelah menganut agama Islam ini, masih ada jalan terjal selanjutnya yang harus kita lalui, yaitu agar bagaimana kita bisa terus konsisten mengikuti jalan Islam hingga kita wafat sebagai muslim yang baik. Karenanya penting bagi kita mengetahui beberapa makar yang digunakan oleh para pelaku kebatilan untuk memalingkan seorang muslim dari jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita mampu menyikapinya dengan baik sehingga keistiqomahan kita senantiasa terjaga. Berikut beberapa wasilah ahlul batil yang digunakan untuk menjegal dakwah Islam. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika sudah diizinkan untuk berdakwah secara rahasia, lalu setelah itu beliau berdakwah secara terang-terangan. Di sini ada
dalam paragraf ini ada poin penting yang disampaikan oleh penulis, yaitu bahwa kita ini sebagai seorang muslim, tugas kita bukan hanya mengilmui Islam, tetapi mendakwahkan Islam. Bukan hanya mengilmui Islam, tetapi mendakwahkan Islam. Makanya kan di dalam al-usul ats-tsalatsa, 3 akidah pokok dasar seorang muslim yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah An-Najdi, beliau menyebutkan 4 yang wajib dilakukan oleh seorang muslim. Pertama ilmu, amal, lalu dakwah. Ya, tidak cukup kita menjadi seorang muslim saja. Itu salah satu kriteria seorang muslim. Enggak cukup kita baik diri sendiri saja. Harus ada mendakwahkan. Itu paragraf yang bisa kita ambil. Nah, kemudian di dalam lika-liku berdakwah Nabi Muhammad SAW ada saja rintangan. Nah, orang-orang musyrik Quraisy, mereka memakai berbagai macam cara untuk menjegal dakwah Islam ini. Dan saya lihat penulis Fadilat Dr. Abu Abdul Muhsin Filandan Dirjah hafizahullah, beliau ingin merangkumkan bagaimana orang-orang musyrik Quraisy menentang dakwah Rasulullah SAW dengan berbagai macam wasilah. Wasilah itu artinya sarana. Nah, tafadhal Ustaz. Wasilah ahlul batil dalam memerangi Islam. Yang pertama, memberikan tekanan psikis untuk menjauhkan kaum muslimin dari Islam. Misalnya dengan mengejek para nabi dengan ejekan-ejekan yang tidak benar, serta memfitnah mereka dengan berbagai tuduhan dusta. Dengan mencoreng kehormatan para nabi, ahlul batil berniat untuk menurunkan mental kaum muslimin yang beriman kepada mereka, alaihi wassalatu wassalam. Di sini penulis mengatakan ahlul batil, artinya dari mulai semenjak Nabi Nuh. Ya. Karena Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Itu bedanya antara Nabi dengan Rasul. Rasul adalah seorang laki-laki diberi wahyu, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya berhadapan dengan kaum yang menyelisihinya. Nah, ahlul batil dari semenjak zaman Nabi Nuh alaihi salam, mereka salah satunya adalah dengan mengejek para nabi. Maka di sini penulis memakai kata para nabi, gitu ya. Memakai kata para nabi. Jadi ini yang digunakan, sarana ini yang digunakan dari mulai semenjak dahulu. Nah, kita dapati dalam Al-Quran berbagai macam model ejekan yang mereka arahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Ketika mereka mendengar ayat Allah, Al-Quran, mereka berkata Muhammad benar-benar seseorang yang gila. Dan juga ucapan mereka di dalam surah Al-Furqan ayat 5, asatirul awwalin iktatabaha fahiyatumla alaihi bukrata wa asila. Al-Quran itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Dimintanya supaya dituliskan, maka dibicarakanlah dongeng itu kepada Nabi Muhammad SAW setiap pagi dan petang. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Shad ayat 4, waqalal kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Orang-orang kafir berkata, orang inilah penyihir yang suka berdusta. Mereka memfitnah Nabi Muhammad SAW sebagai seorang penyihir dengan dalih bahwa akibat dakwah beliau SAW para suami terpisahkan dengan istrinya, anak-anak terpisah dari bapaknya, dan seterusnya. Alangkah kejihnya kedustaan yang mereka lontarkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sama sekali bukanlah seorang penyihir. Terpisahnya mereka dan terputusnya hubungan mereka bukanlah akibat sihir, melainkan akibat perbedaan akidah. Bagaimana mungkin Islam hendak disatukan dengan kesyirikan? Lagi pula perpisahan tersebut bersifat sementara hingga mereka semua mau berislam. Jika mereka semua masuk Islam, maka hubungan tersebut akan kembali seperti sedia kala. Bahkan akan menjadi lebih erat dari sebelumnya. Terlebih lagi
meskipun kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam harus jauh lebih diutamakan daripada kecintaan kepada segala makhluk. Namun Islam masih memerintahkan pemeluknya untuk bersikap baik terhadap para kerabat yang masih menentang Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada orang tua. Islam sama sekali tidak memerintahkan untuk mendurhakai kedua orang tua, meskipun keduanya bersikeras untuk menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mereka menjelaskan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, bapaknya dan juga ibunya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang sering bertambah dan menyapihnya dalam 2 tahun setelah melahirkan. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada Engkaulah kalian akan kembali. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang ilmu tersebut, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, serta ikutilah jalan yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kalian akan kembali, maka aku beritakan kepada kalian apa yang selama ini telah kalian kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 14-15. Mereka menuduh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pendusta, dikarenakan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada mereka sesuatu yang tidak ingin mereka imani, yaitu adanya hari kiamat, yang padanya segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawabannya, dan setiap jiwa akan meraih balasan atas apa yang telah diperbuatnya selama di dunia. Syahwat mereka enggan untuk mengimani hari tersebut. Mereka lebih suka hidup tanpa arah, sewenang-wenang, dan takut dari pertanggungjawaban. Sungguh, sebenarnya mereka meyakini kejujuran Nabi Muhammad SAW dan kebenaran ajaran beliau SAW. Hanya saja mereka enggan beriman karena khawatir hukum-hukum Islam akan mengekang kebebasan syahwat duniawi mereka. Demikianlah, seorang yang telah diperbudak oleh syahwatnya akan dengan mudahnya menjual akidahnya demi menjaga kepuasan syahwatnya tersebut. Di antara tuduhan dan fitnah lainnya yang mereka arahkan kepada Rasulullah SAW adalah, in tattabi'una illa rajulan mashura, sesungguhnya kalian hanyalah mengikuti seorang yang terkena sihir. Lihatlah bagaimana perkataan kontradiktif ala mereka ini. Terkadang mereka menuduh Nabi SAW sebagai seorang penyihir, namun di kesempatan lainnya mereka mengatai beliau SAW sebagai seorang yang terkena sihir. Ini menunjukkan betapa ringkihnya tuduhan tersebut yang sama sekali tidak didasari oleh dasar apapun. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, salah satu wasilah apa tadi? Sarana ahlul batil, orang-orang musyrik, dalam hal ini orang-orang musyrik Quraisy terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjegal dakwah beliau adalah dengan memberikan tekanan fisikis, yaitu mental, kepada kaum muslimin. Contohnya adalah mereka menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW dikatakan majnun, Rasul SAW dikatakan tukang dongeng, Rasul SAW dikatakan tukang sihir, Rasul SAW dikatakan tukang dusta. Kemudian Rasul SAW juga dikatakan sebagai tukang atau seorang yang kena sihir. Seorang yang kena sihir. Ini beberapa ejekan orang-orang musyrik Quraisy terhadap Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian yang patut diperhatikan dari apa yang sudah dibaca tadi adalah bahwa seperti misalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh sebagai tukang dusta. Atas apa gitu? Padahal beliau terkenal jujur. Jawabannya adalah
Karena sebenarnya mereka tidak percaya dengan apa yang, bukan tidak percaya, mereka tidak setuju dengan adanya konsep hari kiamat. Ini garis bawahi baik-baik. Kenapa Nabi Muhammad SAW dituduh sebagai tukang dusta? Salah satu jawabannya karena mereka tidak setuju dengan hawa nafsu mereka ada konsep hari kiamat. Karena kalau ada konsep hari kiamat berarti ada hisab. Kalau ada hisab hidupnya terbatas. Nah itu dia. Jadi kalau antum ditanya orang, kenapa Rasulullah SAW dituduh oleh orang-orang musyrik tukang dusta? Padahal kan beliau sangat as-sadiqul amin. Sampai barang-barang orang-orang musyrik dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan beliau bagikan sebelum beliau berhijrah. Menunjukkan bahwa beliau seorang yang amanah, yang jujur, yang tidak didustakan. Tapi kenapa malah dituduh dusta? Jawabannya tadi. Karena Rasulullah SAW memberitahukan, Inni lakum nadhirun baina yaday adzabin syadid. Aku memberikan kepada kalian peringatan tentang siksa yang pedih. Siksa yang pedih maksudnya di akhirat. Nah itu peringatan akhirat. Nah, mereka tidak setuju untuk diberitahu itu. Karena kalau ada peraturan itu berarti kehidupan terbatas. Gak bisa minum khamar, gak bisa berzina, gak bisa riba. Karena semua dilarang dalam agama Islam. Ya, dan seterusnya. Jadi sebabnya itu. Ya. Kemudian ada hal yang menarik juga yang beliau sebutkan di sini adalah beliau kenapa disebut tukang sihir. Dan bagaimana membantahnya. Tukang sihir karena dianggap memisahkan antara orang tua dengan anak. Antara suami dengan istri. Nah, jawaban beliau untuk membantahnya adalah bahwa perpisahan itu bukan karena sihir. Tapi perpisahan itu karena akidah. Itu pun hanya sementara. Sementaranya apa? Kalau dia masuk Islam, bergabung lagi. Ini pelajaran penting. Kenapa Nabi Muhammad SAW dituduh tukang sihir? Karena beliau memisahkan. Menurut orang-orang musyrik Quraisy, engkau ini memisahkan antara suami istri, antara anak. Nanti kita disebutkan bagaimana Sa'ad bin Abu Waqqas terpisah, kemudian Mus'ab bin Umair terpisah. Ya, mungkin pekan depan. Ya, ini Bapak, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kenapa mereka menyebut Rasulullah SAW sebagai seorang mashur yang terkena sihir? Karena tadi bahwa Nabi Muhammad SAW itu diberi wahyu oleh jin pagi dan siang. Nah, makanya disebut dengan mashur. Dan banyak sekali tuduhan-tuduhan orang-orang musyrik Quraisy kepada Rasulullah SAW, di antaranya al-abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Nabi Muhammad SAW itu meninggalkan 3 anak laki-lakinya masih kecil, kemudian 3 anak perempuannya yang sudah dewasa. Maka dikatakan oleh orang-orang musyrik, engkau ini abtar, terputus keturunan. Ya, terputus keturunan. Maka dari situlah beliau disebut sebagai mashuran. Artinya suka ngedongeng dengan Al-Qur'annya. Nah, dan ini menunjukkan bahwa kontradiktifnya tuduhan mereka. Kadang dituduh tukang sihir, kadang dituduh terkena sihir. Mana yang benar kalau begitu? Tukang sihir tidak mungkin terkena sihir. Ya, demikian. Nah, kita ya. Mungkin Mas Hasan gantian baca. Mayoritas kita para dai. Mayoritas kita para dai mungkin belum pernah dijuluki dengan banyak ejekan sekaligus oleh masyarakat. Kalaupun ada, mungkin saja 1 atau 2 julukan saja yang diarahkan kepada kita. Sedangkan Rasulullah SAW tuduhan tersebut. Padahal kaum kafir saat itu mengakui kejujuran dan leluhurnya akhlak beliau. Ingatlah perjuangan Rasulullah SAW agar kita terus meraih kekuatan dalam berdakwah, dan ingat juga
Allah Ta'lamu annaka nadiku sod Yadhiqu. Langsung artinya aja. dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit dan disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang bersujud dan sembahlah Tuhanmu sampai kematian datang kepadamu. Quran Surat Al-Hijr ayat 97 sampai dengan 99. Jangan kita berpikir bahwa celaan demi celaan tersebut tidaklah menyakiti beliau. Itu semua sangat menyakiti hati dan perasaan beliau. Hanya saja beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjalani dakwah dengan penuh kesabaran dan ketegaran. Nah ini paragraf yang dibaca tadi bagus untuk para ustadz yang berdakwah terhadap agama Islam. Dan saya berpesan, pesannya karena pengalaman, bukan karena lebih ilmu lebih banyak. Ustadz-ustadz yang masih umurnya 20-an, 30-an, banyaklah berdakwah. Alhamdulillah kita di Kalimantan Selatan sekarang ini masjid banyak, majelis-majelis ilmu banyak, ya. Karena dakwah itu perlu latihan. Dakwah amaliyah tahtaj ila al-mumarasah. Maka kalau dulu sebagian orang-orang yang sudah misalkan hatam kitab tauhid, mereka berusaha ngajar. Ngajarnya itu tidak mesti harus di masjid pakai mic, pakai apa gitu. Tapi di masjid, misalkan di masjid Umar bin Khattab, sore-sore janjian dengan orang, oh ya saya bolehkan itu, ya tidak mengapa. Misalkan mau ngaji nih di Masjid Umar, mahasiswa misalkan ajak atau siapa, kita ajarin 1, 2, 3 orang. Dari majelis-majelis kecil itulah dulu ustadz-ustadz besar ngajar. Ya, jangan kita berharap harus punya podium, pakai mic begini, kemudian yang hadir banyak. Enggak. Semuanya harus dimulai dari kecil-kecil. Dan karena semuanya perlu latihan. Khutbah perlu latihan, ngisi tausiah 7 menitan perlu latihan, ngisi ngajar kitab perlu latihan, ya, dan seterusnya. Maka ini nasihat agar latihan para ustadz untuk berdakwah. Di mana ada undangan, meskipun mungkin agak jauh, asalkan tidak mengganggu kegiatan kepesantrenan, maka dipersilahkan, tidak mengapa. Nah kemudian salah satu hal yang beliau sampaikan ini menarik sekali. Kata beliau, ingatlah perjuangan Rasulullah SAW agar kita terus meraih kekuatan dalam berdakwah. Ini salah satu kunci agar terus tegar di dalam dakwah. Orang mencemooh, orang mengejek, mencela, maka ternyata celaan itu tidak lebih besar dari apa yang dicelakan kepada Rasulullah SAW. Padahal beliau adalah Rasulullah. Beliau adalah dijaga oleh Allah. Beliau diberi wahyu oleh Allah. Bagaimana dengan kita yang tidak ada sama sekali jaminan dari keterjagaan dari kesalahan? Maka harus lebih bersabar dengan dakwah yang disampaikan. Kemudian ada pelajaran menarik dari surat Al-Hijr ayat 97-99. Ini juga untuk semuanya, bukan hanya untuk pendakwah. Yaitu kapan kita tidak tenang, gelisah, gundah, resah, maka ambillah air wudhu dan sholatlah. Karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Adalah Rasulullah SAW apabila ada sesuatu yang tidak menenangkan kalbu, maka beliau pergi mengerjakan sholat. Dan para ulama mengatakan, di antaranya perkataan Ali bin Abi Thalib, bahwa rasa gham, resah, gelisah itu adalah jundun min junudillah. Itu adalah tentara dari tentaranya Allah SWT. Itu bisa mengalahkan lapar. Orang mungkin bisa nahan lapar, bisa nahan haus, bisa nahan dingin karena tidak punya baju. Tapi gelisah tidak bisa ditahan.
gelisah adalah tentara Allah yang sangat besar. Dan obatnya adalah mengerjakan sholat 2 rakaat. Baik, ini karena awalan ya 5 menit untuk pertanyaan, dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya. Nah, fadhal. Oke, mix. Bil Arabia. Pakai bahasa Indonesia. Ada kawan-kawan belum? Tadi kan kalau sekiranya di antara Mas Faisal paham kayaknya bahasa Arab. dia salah satu di antara suami dan istri masuk Islam, maka itu merupakan bukanlah perpisahan yang sementara. Termasuk perpisahan yang sementara. Iya. Apakah ada muddah atau waktu tertentu bisa dikatakan fasakh nikahnya, atau selama dia belum masuk sampai dia masuk misalnya setahun baru? Ini pertanyaan tentang yang sejarah dulu atau fikih sekarang? Al-fiqh al-mu'asir. Jadi kalau seandainya ada orang, 2 orang Nasrani, suaminya masuk Islam, kemudian istrinya baqiyah ala an-Nasraniyah, tetap di atas agama Nasrani, kira-kira gimana nih? Maka jawabannya tidak harus difasakh. Karena kenapa? Kita masih boleh beristrikan kitabiyah, ahlul kitab. Saya punya pengalaman tuh. Ada seorang pendeta besar di Filipina, waktu itu beliau kerja di Arab Saudi, didakwahi masuk Islam. Akhirnya beliau pulang dan masih beristrikan Nasraniyah dan tidak dicerai. Karena memang diperbolehkan. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum wa ta'amukum halal lahum wal muhsanatu minan nisa wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad SAW, apa yang dihalalkan untuk mereka. Maka jawablah bahwa yang dihalalkan untuk mereka adalah sembelihan kaum muslimin dan sembelihan ahli kitab, dan wanita kaum muslimat yang masih suci bukan ahli zina, dan juga wanita ahli kitab yang masih suci bukan ahli zina. Ini kalau seandainya yang masuk Islam suaminya. Kalau yang masuk Islam istrinya, maka harus pisah. Dan tidak bisa, kenapa? Karena Allah berfirman, laisa 'alal mu'minin laisa lil kafirina 'alal mu'minin sabil. Orang kafir tidak memiliki kuasa atas orang beriman. Harus pisah. Ya, harus pisah. Nah, tapi kalau berbicara tentang dahulu, Nabi Muhammad SAW membiarkan. Seperti suaminya Zainab, nanti ada kisahnya di sini. Beliau biarkan. Sampai, karena belum turun syariat waktu itu. Sampai akhirnya nanti dicerai oleh Rasulullah SAW. Karena beliau melihat Zainab kasihan tidak ada suami. Dan ini salah satu trik yang digunakan oleh orang-orang musyrik Quraisy untuk menjegal dakwah Rasulullah SAW, yaitu agar memerintahkan para suami dari anak-anak mereka menceraikan kaum muslimat yang masuk Islam, sehingga mereka jadi janda. Jadi intinya seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, jadi metode kajian kita seperti itu ya, dan tidak ada kewajiban. Siapa yang menuntut ilmu agama silahkan, dan caranya tadi kita baca ya. Mungkin yang sudah nanti besok belum, sehingga bisa mengikuti semuanya. Dan alhamdulillah saya tadi berfirasat bahwa mungkin kitabnya sudah dimasukkan ke dalam aplikasi. Ternyata alhamdulillah benar. Jadi semuanya bisa mengikuti dengan baik dan benar. Kita sudah sampai halaman berapa tadi? Halaman 6 ya. Ya. Halaman 6. Ya. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Ini yang bisa disampaikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Adapun kajian para ustadz yang lain mungkin bisa dibincangkan nanti dengan kesekretariatan. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.